Tuhan, selamat sore, selamat beribadah, dan kami ucapkan Tuhan selalu memberkati di dalam kehidupan ibu-ibu sekalian, dan kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus kaum wanita dan ibu gembala yang kami diberikan kesempatan untuk melayani di dalam puji-pujian. Baiklah, kita naikkan pujian, ku naikkan syukur. Padamu Yesus, ku sembah
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Allah yang besar, Allah yang empunya pekerjaan ini. Saat sore hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami ya Tuhan. Lewat kesempatan ini di mana kami boleh ada di dalam rumah-Mu, untuk kami boleh memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami beribadah di dalam rumah-Mu, kami akan melihat kuasa Tuhan dicurahkan di tengah-tengah ibadah ini, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati. Kami mau serahkan pekerjaan-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau undang kuasa Roh Allah turun di tengah-tengah pekerjaan-Mu, sehingga kami semua yang datang di tempat ini kami diberkati ya Tuhan. Kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib terjadi di tengah-tengah pekerjaan-Mu. Kami serahkan pekerjaan ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu. Urapan Allah turun atas setiap pelayanan mereka, dan kami semua wanita yang ada kami diberkati. Kami boleh pulang melihat kemuliaan Tuhan. Berkati setiap ibu-ibu yang ada dalam perjalanan, sertai hentar langkah mereka untuk kami boleh sama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dan kami mulaikan dengan mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita angkat pujian, Tuhan adalah gembalaku. Ia
gembala kita yang baik, yang luar biasa, yang selalu menolong di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang dapat menguatkan di dalam kehidupan kita. Dan baiklah kita nyanyikan lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Kembalikan kepada petugas yang membawakan firman Tuhan, dan kita tunggu, kita angkat pujian ini sekali lagi. Bersyukur kepadamu Tuhan, sore hari ini Tuhan sudah pimpin ibadah wanita mulai dari awal sampai pertengahannya. Tuhan, pekerjaan selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerja lewat pemberitaan firman Allah yang sebentar disampaikan Tuhan, biar berkat-Mu dicurahkan di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini, sehingga kami kaum wanita yang ada boleh menikmati anugerah kemurahan-Mu, berkat-berkat yang heran dari kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, penuh kekurangan keterbatasan. Marilah Tuhan, Engkau sendiri akan berbicara lewat
firman Allah sore hari ini, Engkau menopang dan memberkati pelayanan kami Tuhan, supaya firman-Mu menjadi berkat kekuatan pada kami kaum wanita sore hari ini, membawa wanita-wanita di Pare TBRS ini Tuhan boleh semakin hari semakin tekun, semakin taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saya bersyukur kepada Tuhan, juga kepada Bapak dan Ibu Gembala serta Ibu Ketua Wanita yang sore hari ini memberkati kami dalam pelayanan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan sore hari ini saya akan belajar dengan satu tema, rahasia hidup dalam kelimpahan. Dan mari kita sama-sama baca di dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai yang ke-28. Kejadian 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ayat 28, maka Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya. Saudara, dikatakan Tuhan menciptakan langit berserta isinya, bumi langit, tapi pada waktu itu saudara, bumi ini masih sangat kosong, tidak ada isinya sama sekali. Jadi Tuhan selanjutnya menciptakan laut beserta dengan isinya, baik binatang-binatang memenuhi lautan yang besar maupun kecil, juga Tuhan menciptakan binatang-binatang besar yang maupun yang kecil yang ada di seluruh bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar. Artinya segambar itu serupa, hampir sama dengan Allah. Itulah kita saudara, diciptakan segambar dengan Allah. Dan kita juga diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan Tuhan di muka bumi. Baik itu lautan beserta isinya, bumi beserta isinya, dikuasakan. Kita diberi pemenang, kita diberi hak saudara untuk menguasai isi dunia itu. Oleh sebab itu tidak salah saudara kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, karena kita sudah diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Juga kita diberikan kuasa, diberikan wewenang atau hak untuk menguasai isi dunia. Betapa indahnya saudara kita sebagai ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, tidak ada salahnya kalau kita senantiasa menaikkan pujian syukur, beribu-ribu terima kasih kepada Tuhan, karena kita sudah diciptakan menjadi ciptaan Tuhan yang istimewa. Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat yang 28 tadi, Tuhan berjanji akan memberkati setiap ciptaannya untuk diberikan kepada kita, untuk menjadi kebutuhan kita. Segala binatang yang diciptakan Tuhan boleh kita kuasai, boleh kita makan saudara. Dan
kita juga diberi wewenang untuk mengalahkan semua, walaupun binatang-binatang yang besar, binatang-binatang yang kecil, kita kuasai dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita, Tuhan begitu baik kepada kita. Setelah Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang istimewa, Tuhan juga sudah menyediakan semuanya berkat-berkat yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, dikatakan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 tadi, selain Tuhan memberikan kuasa, memberikan wewenang atau hak untuk kita menguasai isi dunia, Tuhan juga memerintahkan kepada kita supaya kita beranak cucu yang banyak, bertambah-tambah banyak. Artinya saudara, bukan Tuhan memerintahkan pada kita mempunyai anak yang banyak sampai 10 atau 20, tidak ya saudara. Ini hanyalah kata-kata kiasan, kata-kata perumpamaan. Yang dimaksudkan Tuhan, apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus tambah-tambahkan, kita harus berusaha supaya semakin hari berkat Tuhan itu semakin bertambah. Apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita semakin bertumbuh, dan kehidupan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Saudara, kalau misalnya Tuhan memberikan kita talenta, memberikan kepintaran atau kemampuan apapun, itu harus kita kembangkan. Contoh, kalau ada ibu-ibu yang diberikan talenta untuk berdoa, kembangkan doa itu untuk mendoakan pekerjaan Tuhan, untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, juga jiwa-jiwa yang belum datang kepada Tuhan, kita doakan supaya mereka boleh dimenangkan untuk kerajaan surga. Juga saudara-saudara kita yang menghadapi tantangan, masalah, pencobaan, kesakitan, kita doakan terus-menerus saudara, supaya mereka juga boleh bersukacita, menikmati berkat-berkat kelimpahan yang telah disediakan Tuhan buat kita, anak-anaknya. Kalau kita diberikan talenta untuk bisa memberi, belajar dari janda Sarfat saudara, kita belajar memberi dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita memberi saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan. Kalau kita ada, kita beri kepada mereka saudara. Dan kalau kita diberi talenta untuk memimpin dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, dalam kelompok kita, dalam lingkungan kita, jadilah pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang bijaksana. Walaupun kita penuh kekurangan, kita tidak bisa berbicara dengan lancar, dengan menyusun kata-kata yang indah, tapi kita belajar untuk menjadi pemimpin yang baik, dan kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan pasti akan menggenapi apa yang kurang dalam kehidupan kita. Dan kalau kita saudara merindukan untuk hidup berkecukupan dan hidup berkelimpahan, ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, kalau kita rindu hidup kita berkelimpahan, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Saudara, belajar taat dan setia kepada Tuhan itu memang tidak mudah, sangat sukar ya saudara, karena kita masih hidup ada dalam kedagingan kita. Kadang-kadang kita rindu untuk setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, selalu melakukan kebaikan Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Tapi tidak jarang langkah-langkah kaki kita karena keadaan, karena situasi saudara, tanpa kita sadari kita melangkah pada jalan yang tidak benar, berjalan di luar Tuhan. Itu juga sering dialami oleh anak-anak Tuhan, juga sering saya alami dalam kehidupan kita. Dan supaya kita selalu seturut dengan kehendak Allah, kita selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, memohon pertolongan pada Tuhan, supaya Tuhan selalu memimpin dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan menuntun kita supaya kita selalu hidup benar dan takut akan Tuhan. Saudara, sebetulnya hidup taat dan setia kepada Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan, itu bukan melakukan hal-hal yang berat atau hal yang sulit, asalkan di dalam kehidupan kita itu ada Roh Kudus yang
ada dalam kehidupan kita, pasti kita mampu, karena Roh Kudus itu yang akan memberikan kemampuan, akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kita juga selalu boleh menikmati kelimpahan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan poin yang kedua, saudara, kalau kita mau hidup berketukuhan dan kelimpahan, kita harus dengar-dengaran suara Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 9 sampai yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang 9 sampai yang ke-10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini saudara yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu hidup kita selalu berkecukupan dan berkelimpahan, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kita harus peka, saudara, lewat kebenaran firman Tuhan yang hampir setiap hari kita terima. Hampir setiap hari kawan kita membaca firman Tuhan, di situ pasti semua akan dijelaskan. Kita selalu ditempa untuk mendengarkan suara Tuhan, dan apapun suara dan perintah Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Karena kalau kita mendengar tapi kita tidak melakukan, tidak memperhatikan, itu hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita selalu mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Apapun yang diperintahkan dalam kehidupan kita, memang tidak jarang ya saudara, kehendak Tuhan atau perintah Tuhan itu adalah hal-hal yang kadang-kadang tidak kami sukai, hal-hal yang di luar pemikiran kita ya saudara, hal-hal yang tidak kita harapkan datang ke kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh kita, ya Tuhan yang memerintahkan kepada kita, dapat atau tidak dapat, kita harus belajar melakukan, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam Roma 14 ayat 7 dan 8 ditulis saja firman ini. Roma 14 ayat yang ke-7 sampai 8. Karena kita ini adalah milik Tuhan, setiap langkah kita harus selalu mendengarkan dan menurut akan perintah-perintahnya. Hidup mati kita tetap milik Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi bila kita hidup untuk Tuhan dan bila kita mati juga mati untuk Tuhan, dan juga selalu mendengarkan suara Tuhan. Ini saudara, kalau kita selalu mendengarkan suara Tuhan, misalnya kita mau melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, mau berjalan, lantas firman Tuhan itu mengiang atau mengingatkan dalam hati kita, kalau kita harus mendengarkan suara Tuhan dan melakukan Tuhan. Seringkali bertentangan saudara antara roh dan daging ini. Tidak jarang itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Pasti kita pernah mengalaminya saudara. Dan tidak jarang pula kita dikalahkan oleh kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa yang menyesatkan ini. Kita mau berjalan menurut kehendak Tuhan, berjalan mendengarkan suara Tuhan, tapi yang kita lakukan ini justru menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang dialami oleh orang Kristen pada hari-hari ini, karena kesesakan, karena kesulitan, karena kondisi dan situasi yang sulit hari-hari ini. Selama setahun lebih ya saudara, dunia ditindis, dilanda oleh pandemi virus corona yang membawa dampak sangat menyulitkan, sangat merepotkan ya saudara. Tapi semuanya itu ada rencana-rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Dan kita walaupun berat, walaupun sukar, kita harus melakukan semua kehendak Tuhan. Jangan sekali-kali kita menuruti kehendak hati kita sendiri. Karena kalau kita menuruti kehendak hati kita sendiri, menuruti kemauan kita sendiri, tidak jarang saudara akan membawa dalam kekecewaan, membawa dalam kesia-siaan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menikmati kelimpahan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kalau kita selalu hidup seturut
mendengarkan suara Tuhan, apapun itu, Tuhan pasti akan menyediakan berkat-berkatnya buat kita. Tuhan akan memimpin kita, menuntun kita, dan menyelamatkan kita, memberkati dengan kelimpahan. Dikatakan dalam Lukas 12 ayat 15 dan 20. Lukas 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Ayat yang ke-20, tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu? Inilah saudara, kalau kita senantiasa mendengarkan suara Tuhan, Tuhan itu pasti akan memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya untuk selalu hidup dengan serakah, hidup untuk bekerja dengan tanpa lelah sehingga lupa ibadah, lupa berdoa. Saudara, supaya mendapatkan kekayaan, mendapatkan kelimpahan harta. Saudara, kehidupan orang-orang yang berkelimpahan harta, berkelimpahan uang itu belum tentu bisa hidup tentram, hidup sukacita, damai sejahtera, saudara. Karena mereka itu memikirkan kekayaannya, memikirkan perusahaannya. Dan orang yang hidupnya sombong, penuh ketamaan, itu juga pada akhirnya akan sia-sia. Seperti yang dikatakan dalam Lukas ini tadi, walaupun memiliki kekayaan yang berlimpah, mempunyai keuangan harta benda yang berlimpah, tapi kalau pada malam harinya Tuhan mengambil dia, mau apa? Apa yang bisa dikerjakan tuh, saudara? Tapi kalau kita ini selalu hidup dengan apa adanya, hidup dengan selalu penuh bersyukur kepada Tuhan, hidup selalu mendengarkan suara Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dan hal yang ketiga, saudara, kalau kita mau hidup serba kecukupan dan kelimpahan, kita harus memiliki iman percaya yang kuat. Kita baca di dalam Matius 1 ayat 18 dan yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Saudara, ini satu contoh di saat menghadapi kebimbangan, di saat menghadapi keraguan seperti Yusuf yang akan menikah dengan Maria, padahal mereka belum mengadakan hari pernikahan, tapi ternyata Maria sudah mengandung. Umpama orang zaman sekarang ya saudara, mungkin si pihak lelaki langsung meninggalkan pihak perempuan. Tapi karena Yusuf ini sangat taat pada Tuhan dan berhati yang tulus, berhati yang mulia, dia mendengarkan suara Tuhan, dia mematuhi akan malaikat perintah Tuhan, dan dia juga mau menikahi Maria. Dan Yusuf ini punya iman percaya yang kuat bahwa apapun yang terjadi pasti ada kebaikan, ada hal-hal yang terbaik bukan dirinya. Dan ternyata benar ya saudara, Yusuf menikahi Maria dan Maria melahirkan seorang putra, raja di atas segala raja dan menjadi penyelamat dunia. Dan itulah kalau orang benar-benar mempunyai iman percaya yang kuat kepada Tuhan, apapun yang dihadapi, walaupun menurut pikirannya sendiri, menurut pikiran kita sebagai manusia, itu tidak mungkin. Kalau saya akan melakukan itu pasti akan celaka. Tapi kalau kita mempunyai iman percaya yang kuat kepada Tuhan, bahwa semuanya kehendak dan rencana Tuhan itu indah buat kehidupan kita, semuanya juga akan terlaksana dengan indahnya. Saudara,
di saat-saat orang sering bimbang, sering ketakutan ya saudara, kadang-kadang tanpa kita sadari kita menyimpang, kita mencari jalan keluar. Kita tidak melakukan jalan yang diutus oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu jalannya Tuhan. Kita mencari jalan di dunia ini, jalan kita sendiri, jalan menurut manusia yang akan membawa kita dalam kebinasaan. Tapi kalau kita selalu berjalan di jalannya Tuhan, di pintunya Tuhan, pasti semuanya kita, baik kita keluar, baik kita masuk, kita akan menemukan padang rumput. Padang rumput itu bicara tentang kemuliaan, tentang kelimpahan yang Tuhan sediakan buat kita umat manusia. Saudara, banyak sekali hari-hari ini anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Apalagi ya saudara, di saat-saat pandemi ibadah diadakan secara online, mereka jadi terlena saudara. Mereka jadi terlena jauh daripada Tuhan. Mereka terlena meninggalkan Tuhan. Mereka mengharapkan akan pertolongan dunia. Mereka berjalan menyimpang menurut dunia karena mereka tidak mengutamakan Tuhan, karena tidak ada di ibadah yang bisa tatap muka, ibadah online. Mereka kemanapun tidak ada orang yang tahu, dan ini yang akan membawa kita celaka, ini yang akan membawa kita dalam kebinasaan. Oleh sebab itu saudara, biarlah apapun yang terjadi, mari kita berjalan di pintunya Tuhan, di jalannya Tuhan. Kita menurut kehendak Tuhan, walaupun kita rasakan berat, kita rasakan susah, tapi kalau Tuhan yang sudah memberikan jalan kepada kita, semuanya akan berjalan dengan lancar, semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan inilah saudara, keuntungan kita sebagai anak Tuhan, yang kita tidak menuruti ajaan dunia, kita tidak menuruti gangguan-gangguan dunia yang mengganggu kehidupan kita supaya kita berjalan menurut dunia. Tapi biarlah kita selalu memohon kepada Tuhan, Tuhan menuntun kita supaya setiap langkah kehidupan kita berjalan di jalannya Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kita percaya, mempunyai iman percaya yang kuat bahwa Tuhan itu sudah menyediakan, Tuhan sudah akan selalu melindungi kita, memberkati kita dengan berkelimpahan, dan kehidupan kita selalu ada dalam sukacita damai sejahtera karena Tuhan itu senantiasa mengasihi kita. Dan renungan saya cukupkan sampai di sini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, Ku Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah aku berseru saat badai datang menderu? Yang aku tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah
kita nyanyikan refnya saja, mimbar selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kami nyanyikan lagu ini. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Memang kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Kalau kami berjalan sendiri seringkali kesasar, seringkali tidak mampu. Tetapi Allah yang penuh kasih dalam hidup kami, Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, Tuhan memberikan kemampuan bagi kami, asal saja kita mau berpegang kepada kebenaran firman Allah. Karena kebenaran firman Allah yang akan menuntun jalan hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, Ku Perlu Engkau Tuhan. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, perlukan Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami sudah nyanyikan lagu ini. Benar kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu tuntunan kebenaran firman Allah. Bahkan kami perlu firman Allah itu yang akan membimbing kami supaya kami tidak kesasar Tuhan. Sebab itu marilah Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Marilah Tuhan tinggal dalam hati kami supaya benar-benar kami ingat akan Engkau. Kami pegang segala janji Allah dan biar segala kebenaran firman Allah itu termeterai dalam setiap hati kami. Kami tidak melupakan Tuhan, tetapi benar-benar hidup kami ada di dalam genggaman Tuhan, ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, ada dalam kebenaran firman Allah yang akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami hanya serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami rindu, kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Kami rindu firman Allah itu menjadi pegangan dalam hidup kami, termeterai dalam hati kami, supaya kami selalu mengingat akan Engkau di dalam perjalanan hidup kami. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Kami hanya serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami rindu bahwa Tuhan selalu memberkati dengan firman Allah yang kuat, yang menjadi makanan kami, menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk segala kebenaran firman Allah. Kami sudah dengar, kami perlu Engkau Tuhan yang menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah.
Terima kasih untuk semua kebenaran firman Allah. Tuhan akan curahkan dalam sehidup kami, karena kami perlu firman Allah. Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau melihat kami ibu-ibu yang seringkali lemah, tidak mampu, tetapi kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kami. Tuhan yang akan memberkati kami dengan anugerah yang melimpah, yaitu firman Allah. Terima kasih untuk firman Allah. Terima kasih untuk hidup ini. Kami sudah dengar firman Allah, meteraikan firman Allah. Tertanam itu di dalam hati kami masing-masing. Dan kami mau mengingat akan Engkau. Roh Kudus sertai kami. Terima kasih Tuhan, hamba yang sudah melayani kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati, dan kami yang sudah datang sore hari ini, ibu-ibu, Tuhan sudah memberkati kami dengan berkelimpahan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah. Terima kasih untuk ibadah sore hari ini. Biar kami boleh menjadi wanita-wanita yang percaya, yang kuat dalam Tuhan. Berakar dan bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami akan pegang segala kebenaran firman Allah itu menjadi makanan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah. Berkati ibu-ibu yang sudah datang sore hari ini, dan ibu-ibu yang belum sempat hadir, Engkau lawati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami sudah memperoleh berkat yang berkelimpahan sore hari ini lewat firman Allah. Berkati ibu-ibu yang sudah datang, berkati kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan akhir ibadah sore hari ini, kami mengucap syukur dan kami mau tutup ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami pulang ke rumah kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.